La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nataqat biwahdaniyatihi ajaibu masnu'atihi wa atbaqat ala samadaniyatihi waraibu mubtada'atihi mubtadi'atihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam zadahu fadlan wa syarafan ladayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. An-Nabi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'amuni at'amukum ya ibadi kullukum mu'arun illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ila akhiril hadis. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpah curahkan kehariban baginda insan pilihan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, riwayat Imam Muslim, sampai pada ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku sekalian, kullukum, kalian semuanya, ja'iun, itu orang yang lapar, kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Hakikatnya yang memberi makan kita itu Allah, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan keluarga kita. Secara hakikat, dengan caranya Allah kita diberikan pekerjaan, kita diberikan gaji, upah. Dengan caranya Allah memberikan makan kita, dengan cara kita diberikan rasa enak, rasa lapar, rasa kenyang. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja kita tidak merasakan enak makan. Salah satunya contoh ketika kita sakit. Mau bagaimanapun rasa enaknya makanan, ketika sakit hilanglah rasa enak itu. Contoh lagi, ketika kita sudah kenyang, makanan seenak apapun perut kita sudah penuh, itu rasanya sudah tidak mau makan lagi, menyentuh pun rasanya sudah tidak mau. Makanya ada rasa nikmat merasakan makanan, ada rasa nikmat ketika kenyang, ada rasa nikmat ketika dari hasil makanan itu kemudian diolah di perut kita. Rasa nikmat pula ketika kita membuangnya. Berapa banyak orang yang bermasalah dengan pembuangan tersebut. Itu kita syukuri jamaah sekalian. Bukan hanya nikmat ketika makan, ketika minum, ketika kenyang saja. Bahkan nikmat ketika membuang kotorannya pun nikmat. Maka begitu sahih sekali ketika Allah menyampaikan kullukum ja'iun, kalian semua adalah orang yang lapar, hamba-hamba yang lapar, kecuali orang yang aku kasih makan. Oleh karena itu fastat'amuni at'amukum,
mintalah makan sama saya. Berarti kalau bahasa begini, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu, yang paling utama adalah ketika kita dalam keadaan tidak punya, kekurangan, prinsip yang pertama adalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada hamba Allah, jangan minta kepada makhluk, bahkan urusan makan sekalipun. Makanya Rasul itu nggak suka dengan orang yang minta-minta, terlebih mohon maaf bahasanya adalah peminta-minta, pengemis. Rasul menyampaikan orang pengemis itu nanti di akhirat menjadi orang yang kurus kering, tulang berbalut kulit saja, dagingnya tidak ada. Sebagaimana yang kemarin dikisahkan ketika ada orang Arab pedalaman, orang Arab Badui, Imam Asmu'i ketika saat itu sedang tawaf di Ka'bah. Ini lanjutan yang kemarin aja mas sekalian. Itu datanglah orang Arab Badui itu di depan Ka'bah berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang indah, tapi wa qala ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, bahasa kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, inni ja'iun, saya lapar, engkau bisa saksikan sendiri. Unta kami juga kelaparan, engkau juga bisa saksikan. Anak kami tidak berpakaian karena kami tidak memiliki cukup uang untuk membeli pakaian, dan juga istri kami tidak dapat memasak apapun di dapurnya, segala keperluan dapur tidak kami penuhi. Engkau juga bisa saksikan itu, kami nggak bohong. Bahasanya indah Pak jamaah sekalian. Urusan makan dia langsung sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keperluannya dia langsung sampaikan di depan Ka'bah. Ya man yara wala yura, wahai zat yang maha melihat dan yang tidak bisa dilihat. Kemudian kan disumbang tuh sama Imam Asmu'i, kemudian dibuang. Secara adab memang kurang baik ya, kan namanya juga orang pedalaman. Kita kalau ngasih orang nyumbang lah bahasanya, orang itu tidak berkenan, memang secara adab kalau diterima atau tidak diterima dengan katakanlah baik-baik, terima kasih, mohon maaf, yang saya butuhkan bukan ini, atau mohon maaf, saya akan meminta langsung kepada zat yang memiliki segalanya, bahasanya loh. Tapi dimaklumi dibuang itu karena memang dia orang yang secara adab, namanya orang pedalaman, nggak ngaji, dia hanya tahu Allah itu yang memberi makan, memberi minum dan lain sebagainya, tapi dia nggak kurang secara adabnya. Makanya dia buang, kemudian bilang bahwasanya maaf, saya nggak butuh uluran tanganmu, yang saya butuhkan. Tapi keyakinan itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamannya yang meninggal atau siapanya meninggal itu keluarganya besarnya meninggal, kemudian dia adalah ahli warisnya, meninggalkan cukup banyak harta ya mas sekalian. Ini penting. Tidak boleh kita meremehkan harapan orang kepada Allah ketika orang itu ibadah, bahkan hanya berupa sholat 2 rakaat saja orang sholat, jangan pernah diremehkan. Terlebih ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah remehkan. Bisa jadi permintaannya adalah dengan setulus hati karena memang hajatnya benar-benar mendesak, dan bisa jadi Allah sedang hadir dalam doanya, dalam sholatnya, dalam rintihan munajatnya. Nggak bisa diremehkan. Walaupun hanya sholat, bahkan sholat sunnah seperti ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, dan sholat hajat dan lain sebagainya, nggak bisa diremehkan. Makanya terlebih sholatnya itu sendiri, bahkan sholat dalam jumlah sedikit sekalipun tidak bisa diremehkan. Wah, sunnah ini bisa jadi sunnah itu yang nanti akan menolong kekurangan kita, menambal kekurangan kita. Bisa jadi sunnah yang kita lakukan itu justru dikerjakan saat kita dalam keadaan seikhlas-ikhlasnya, sehusyuk-husyuknya, pahalanya bisa jadi, kedekatannya bisa jadi lebih dekat ketika kita sholat fardu yang mungkin barangkali kurang khusyuk dan lain sebagainya. Makanya nggak bisa diremehkan, dan makanya juga bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, manfaatkan waktu untuk qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya.
Nanti kita bisa atur kapan waktu datang ke masjid. Cukup minimal 2 rakaat tahiyatul masjid ataupun qobliyahnya. Tidak bisa diremehkan. Orang yang berdoa begitu pun nggak boleh diremehkan. Faidah yang bagi lidai ayat tarqabal awqat allati yustajabu fiha du'a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha nafahatun faduridu nafahatullahi wa min jumlati dzalika du'a indal adzan wal iqamah wa sulusul akhir minal laili wa lailatil jum'ah wa waqtus sahur wa lailatayil idain wa lailatan nisfi min sya'ban wa awwalu lailatin min rajab wa inda nazrul bait wa inda nuzulil matar. Faidahnya adalah diantaranya berkaitan dengan istijab atau mustajabnya doa. Apalagi orang yang berdoa di depan Ka'bah. Makanya wajar ketika orang yang haji, yang umroh, sebagaimanapun kondisi di tanah air, ketika melihat Ka'bah itu pasti nangis. Sekeras apapun hatinya, ketika dia fisiknya, tubuhnya sampai di depan Ka'bah, dia nangis. Bisa jadi nggak nyangka kok sampai dan lain sebagainya. Terlebih berkaitan dengan itu, ada juga waktu yang bagi lidai seharusnya bagi orang yang berdoa ayat taraqaba memperhatikan betul-betul al-awqatil lati yustajabu fiha. Waktu-waktu yang mustajab juga nggak bisa diremehkan. Rasul menyampaikan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha nafahatun. Allah ini memiliki waktu-waktu khusus jamaah sekalian dan menyiapkan waktu-waktu khusus. Dari jumlah bamin jumlah doa indal adzan yang pertama adalah waktu mustajabnya doa, yaitu antara azan dan iqamah. Jangan sampai waktu antara azan dan iqamah, mohon maaf jamaah sekalian, sering kita perhatikan kita kurang bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Di Masjid At-Taubah ini termasuk yang paling lama di antara masjid-masjid yang lain. Kalau boleh cek, nanti saya paling nggak sepamulang atau ke sevilla Pamulang. Karena pernah saya buktikan di sini azan, baru selesai persis azan, saya ke masjid sebelah sana, qomat. Yang di sana qomat. Padahal jarak dari sini ke sebelah itu nggak nyampe 5 menit. Artinya jaraknya cuma hanya 2 atau 4 rakaat saja. Kita bisa, kalau dari mulai selesai azan bisa sampai, mungkin kalau yang salatnya standar kita lah bisa 6 rakaat atau lebih. Nah ini kita ini waktunya lama ya, dan itu kesempatan kita untuk memanfaatkan waktu luang. Manfaatkan dengan baik. Ketika sudah azan, aktivitas yang lainnya yang sifatnya duniawi tinggalin dulu. Bisa untuk sholat qobliyahnya, bisa untuk zikirannya dan lain sebagainya. Sementara ngopi-ngopinya ditunda dulu, nanti lanjut setelah. Kalau sudah azan, sudah yuk. Biasanya motivator kita Pak Victor nih, biasanya suka beli yuk markisol gitu kan biasanya. Saya senang kalau ada orang yang menjadi motivasi buat yang lainnya melalui postingannya, yuk mari kita sholat dan lain sebagainya. Semangatnya luar biasa. Nah ini buat kita semuanya, manfaatkan waktu itu. Ini waktu mustajab antara azan dan iqamah, jangan sampai kelewat. Sekali lagi, ngopinya tunda dulu, waktu kita masih banyak, nanti bisa dilanjut setelah sholat atau yang lain sebagainya. Wasulusul akhir, dan sepertiga malam minal lail, di setiap malamnya sepertiga malam manfaatkan. Itu waktu-waktu mustajab. Allah menyiapkan khusus waktu-waktu khusus bagi siapapun yang mau mengajukan proposal permohonannya, maka tidak akan Allah tolak di waktu-waktu tersebut. Artinya kita biasanya kalau kita menerima tamu, mohon maaf, biasanya gini, kalau bertamu kita, alangkah baiknya juga kita tahu kapan waktunya. Tuan rumah itu memiliki waktu untuk dikunjungi. Jangan main selonang-selonang aja, lebih baik janjian. Pak, mohon maaf, nanti mau ke rumah, kira-kira bisa Bapak jam berapa? Jangan kita yang nentuin waktunya. Kita mau ke rumah orang malah kita yang nentuin waktunya. Biarin tuan rumah yang menentukan waktunya. Allah sudah menentukan waktunya. Silakan datang jam sekian, jam sekian, jam sekian, waktunya sekian. Silakan datang, mau sendiri, mau rombongan, mau bawa jamaah, monggo silakan.
Nah, kita juga sama ketika kita bertamu, adabnya adalah yang menentukan waktu adalah tuan rumah. Jangan kita seolah-olah yang paling sibuk kita nentuin waktunya, atau kita yang maksa orang tersebut untuk menerima kita, padahal dia nggak siap. Ada kalanya orang tersebut nggak siap menerima tamu, mungkin lagi sibuk kerja atau sedang melayani keluarganya, sedang macam-macamnya. Kita jangan sampai, makanya janjian nanti Pak, kalau misalkan umpama nih Bapak bilang ya nanti jam sekian, oh kita pikir-pikir dulu, oh iya kalau misalkan waktunya nggak cocok ya saya bisanya jam sekian Pak, kira-kira Bapak bisa nggak, nah dan sebagainya. Walailatul Jum'ah, dan malam Jum'ah, manfaatkan malam Jum'ah itu makanya disebut dengan, kita seringkali wah malam Jum'ah nih sunahan dalam arti untuk tadarus, untuk sholat sunnah, untuk ngaji. Makanya kalau orang-orang kampung itu biasanya malam Jumat itu dari mulai sore pada asar sudah mulai ramai ziarah waktunya sampai maghrib. Nanti habis maghrib biasanya antara dia yasinan, tahlilan atau waqiahan. Nah nanti ba'da isyanya dia sudah mulai istirahat kalau orang kampung biasanya. Kita bisa manfaatkan waktu itu, bukan hanya sunahan, mohon maaf secara tanda kutipnya, sunahan hanya berkaitan dengan yang sering kali orang bilang sunnah berkaitan, mohon maaf, adalah jima gitu bahasanya ya, tapi enggak, sunahan dalam arti bisa, mau enggak apa-apa kalau memang nanti malam Jumat sunahan yang bisa tadarus Al-Quran, bisa ngaji, bisa apapun itu dilakukan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ya. Kalau mau yang secara hubungan ya monggo, atur saja selama halal. Yang berikutnya, waktu sahur. Waktu sahur itu waktu mustajab jemaah sekalian. Waktu sahur itu waktu yang mustajab. Bagi sepertiga, kemudian malam Jum'ah, kemudian waktu sahur. Waktu sahur ini kurang lebih kira-kira dari jam 3:30 ya sampai 4:15, atau kalau sekarang subuh jam berapa Pak? 4:35. 10 mundur berarti 25 kurangin waktu ya kira-kira jam 3:30 sampai jam 4:20 mungkin paling akhirnya gitu ya. Itu waktu-waktu sahur. Nah ini waktu yang efektif juga untuk kita audiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah walailatul idain, dan 2 malam hari raya. Nah ini sebentar lagi aja, nanti semalam baru kita rapatkan hari raya Idul Adha. Segala persiapannya nanti sudah mau dibentuk oleh calon atau pengurus yang nantinya akan membentukkan panitia. Nah nanti malam itu malam mustajab, kita jarang tahu ya, jarang memanfaatkan itu. Makanya diantaranya adalah menggunakan, ada sebagian masjid itu yang takbiran sampai subuh. Suka denger ya Pak ya kalau daerah sini ya. Ada yang takbiran, ada yang ngaji takbiran sampai waktu subuh, sampai waktunya lanjut sampai dengan waktu sholat id. Karena memang malam mustajab, makanya orang-orang kampung tertentu itu nggak tidur sampai subuhnya, sampai sholat idnya nggak tidur, memanfaatkan waktu penuh untuk beribadah. Ada yang takbiran, ada yang ngaji. Paling utama amalan itu adalah takbiran malam itu, dan juga sholat sunnah. Jadi ada keutamanya. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah di kita sudah rutin melaksanakan hari besar Islam, diantaranya adalah nisfu Sya'ban. Pesertanya kemarin cukup banyak, ada ratusan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh masjid-masjid lain dan musola-musola lain. Nisfu Sya'ban kita sekarang sudah rutin, alhamdulillah. Ini bagus, kita baca Yasin. Malam nisfu Sya'ban itu malam dimana amalan ibadah kita itu diangkat catatan. Kalau laporan lah, biasanya kalau kita kan kerja ada laporan akhir tahun, awal tahun, itu nanti laporan itu, catatan amal itu sama malaikat dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti dinilai sama Allah. Ini Allah si fulan bin fulan, siapapun nanti jamaah taubah dan lain sebagainya, ini catatan buku amalnya mau diterima, nanti dikoreksi, kemudian apakah ada bernilainya
bagus, atau justru sebaliknya nilainya merah, nanti buat bahan evaluasi ke depan. Nah, dari catatan itu kemudian dilaporkan sama Allah, nanti siapa yang bakal naik kelas untuk tahun ini, siapa yang akan tinggal kelas, dan siapa yang bakal di DO, yang akan dikeluarkan dari kelas. Jangan sampai ya, naudzubillah, jangan sampai. Sekurang-kurangnya kalau nilai kita kurang bagus, Allah berikan teguran kepada kita agar supaya nilainya lebih bagus lagi. Nisfu Sya'ban wa awalu lailatin min Rajab, awal malam bulan Rajab itu juga mustajab, jangan sampai ditinggal. Kita juga jarang tahu nih, di sini ditambahkan, makanya awal bulan Rajab itu waktu mustajab. Wa inda nadhuril baikan, ketika melihat Ka'bah Baitullah, itu juga waktu dan tempat yang mustajab, sebagaimana kisah yang tadi orang Badui, orang Arab Badui itu, yang Arab pedalaman menyaksikan dan langsung dibuktikan di depan Ka'bah, dan minta saat itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mintanya langsung sama zat atau sang pemilik Ka'bah itu sendiri. Yang terakhir inda nuzulil matar, ketika turunnya hujan. Turunnya hujan itu langit terbuka, saat itulah ketika kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada hijab yang menghalanginya. Manfaatkan dengan baik. Kalau hujan, manfaatkan buat berdoa, karena ada banyak kemungkinan ketika hujan itu deras atau kayak kemarin banjir beserta angin, bisa jadi musibah, bisa jadi berkah. Makanya kan diajarkan doa, Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah, deraskanlah hujan ini dan berikanlah kemanfaatan yang banyak. Manfaat untuk tanah yang gersang, manfaatkan untuk sungai-sungai, manfaatkan untuk orang-orang yang hidup dari sungai itu, orang tumbuh-tumbuhan yang hidup dari para petani tersebut, dan di sumur-sumur resapan air yang kemudian terisi dengan adanya hujan dan lain sebagainya. Nih jemaah sekalian, itu diantara keberkahan-keberkahan yang kita minta, manfaatkan dengan baik. Baik, itu saja mungkin pagi hari ini untuk semakin menambah kita pengetahuan bagaimana waktu-waktu mustajab, dan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Jadi fastat'amuni at'amukum, bahkan urusan makan sekalipun minta langsung sama Allah, nanti akan Allah kasih solusinya. Bisa jadi dikasih pekerjaannya, bisa jadi dikasih dikirim bos yang baik, bisa jadi ada anak-anak kita yang kemudian tanggung jawab terhadap orang tuanya, baktinya dia mau berbakti sama kita, bahkan sampai urusan makan pun dia peduli dengan kita, dan juga orang-orang di sekitar kita yang baik-baik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.